Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Bang, bahas algoritma lagi. Algoritma lagi. Nggak tertarik saya. Tetapi ya sedikit lah saya buka lah, supaya agak ada wawasan lah sedikit ya. Untuk menjadi seorang konten kreator, nggak usah menjadi dan nggak usah perlu tahu gimana algoritma itu. Ikutin aja yang sudah berpengalaman membahas tentang algoritma. Tetapi kalian tidak harus menjadi ahli algoritma. Percuma. Buat apa? Tiap hari berubah. Bukan tiap minggu, bukan tiap bulan. Algoritma itu setiap hari berubah. Karena ada divisi khusus yang ngurusin khusus algoritma. Jadi di sana juga ada laporannya, mana yang menguntungkan perusahaan lebih besar. Di situ yang digarap oleh tim algoritma. Saat ini apa yang mungkin penghasilannya besar? Channel-channel politik itu yang digarap oleh tim algoritma. Jadi nggak usah lah dipikirkan sesuatu yang bukan ranah kita, percuma, karena setiap hari berubah. Mau bagaimanapun, sepintar apapun, itu hubungannya dengan cuan. Jadi setiap hari itu mana yang menghasilkan cuan lebih tinggi, itu yang algoritma akan berpihak ke sana. Sama dengan gini loh bos, kita nggak usah munafik lah ya. Kita nggak usah munafik jadi orang. Misalnya nih, ada yang datang ke rumahmu membawa uang, dengan yang datang ke rumahmu membawa masalah, siapa yang kamu urusin dulu? Yang membawa uang apa yang membawa masalah? Prioritasnya pasti yang membawa uang, yang membawa kebahagiaan, ya kan? Datang-datang bawa masalah, ngapain diurusin? Kalau mau dibilangin ya bilangin, kalau nggak mau tendang, kan gitu. Sama dengan begini, kalau ada yang datang, penonton yang mensupport kamu dengan hater, mana yang kamu urusin? Harusnya adalah penonton yang mensupport kamu, bukan hater. Jadi kalau kamu fokusnya di hater, ya sama dengan orang datang ke rumahmu, kamu fokus di orang yang membawa masalah, bukan ke orang yang membawa uang. Akhirnya orang yang membawa uang malas juga datang ke rumahmu. Bisa dipahami? Sama. Apa hubungannya bang dengan algoritma? Gini bro, ya. Algoritma, sekali lagi, tadi kan saya bilang, tidak usah menjadi ahli algoritma dan tidak usah belajar tentang algoritma, tidak penting. Yang penting fokusnya adalah, coba kita berkumpul, kalau memang belum pernah nonton videonya Insan Tutor dari awal-awal, tonton videonya Insan Tutor dari pertama kali nge-YouTube apa yang dibahas. Itu sebenarnya kalau ditonton semua itu sudah lebih dari cukup teman-teman memahami dan mengembangkan sebuah channel. Kecuali kalau nontonnya itu nggak semua, ada yang bolong-bolong, ya saya nggak ngerti juga. Dan memang itu penting juga, teman-teman nonton. Kalau semuanya nonton dari awal, tidak ada satupun video yang terlewat, itu juga berbahaya bagi channel ini. Kenapa kok seperti itu? Teman-teman monet, setelah itu nggak ada lagi interaksi di kolom komentar. Akhirnya kenapa saya nggak dapat ide? Karena nontonmu masih dua, kadang bolong, kadang nonton, kadang enggak. Kadang-kadang kan yang sudah dibahas, itu teman-teman tanyakan lagi. Karena kebetulan pas pembahasannya itu dibahas, teman-teman nggak nonton. Akhirnya kenapa ditanyakan lagi? Menjadi bahan konten dan ide konten saya baru lagi. Yaitu penting-penting, itulah circle. Itulah algoritma. Supaya algoritmanya jalan, harus ada orang yang pinter, harus ada orang yang males, harus ada orang yang kurang paham dan sedikit paham. Ya memang seperti itu circle-nya. Jadi tidak perlu membahas tentang algoritma lagi. Sama dengan begini, kalau saat ini ya teman-teman mungkin merasa susah sekali, circle-mu bagaimana? Di awal nge-YouTube bagaimana? Itu algoritma alam juga berlaku. Kalau kamu berpikir apa yang kamu lakukan itu selalu salah, apa yang kamu lakukan itu selalu tidak berhasil, sampai sekarang miskin, kismin terus. Bukan miskin ya, kismin terus. Bukan membedakan mana yang miskin, mana yang enggak. Bukan seperti itu. Cara berpikirmu nanti jangan salah lagi. Tapi salah juga lebih bagus, lebih baik. Kenapa? Kesalahanmu setelah itu protesmu, itu jadi ide konten lagi, terserah. Mau ngomong salah, mau ngomong benar, apa yang saya sampaikan semuanya adalah ide konten. Ya jadi nggak ada yang ini, nggak ada yang terlewat, supaya menjadi pembelajaran buat kita semua. Artinya ya, mungkin teman-teman saat ini lagi kismin, menjalani sesuatu itu serba susah, serba salah, usaha semuanya gagal, ke YouTube juga susah sekali. Kenapa?
dari awal, dari kehidupanmu itu memang sudah menjadi membawa masalah. Di YouTube juga akan membawa masalah. Algoritma alam itu berlaku juga buat hidupmu. Kalau dari awalnya kamu membentuk dirimu menjadi seorang yang susah, ke YouTube pun akan menjadi susah. Sama, yaitu algoritma alam, bos. Ya, alam itu juga punya algoritma. Sama dengan hidupmu susah, Kismin ingin mengubah hidupmu menjadi konten kreator, tapi faktanya juga masih susah terus. Belum monet, 1 tahun belum monet. Ibaratnya bos, dari awal membentuk sebuah channel YouTube, kamu nonton semenit 2 menit. Ya memang susah, sampai kesininya ya susah. Kamu dari awalnya membentuk sesuatu itu susah. Algoritma yang kamu bawa, algoritma alam, bukan algoritma YouTube. Alam juga punya algoritma. Jadi orang yang selalu berpikir susah akan ketemu dengan siapa? Ya akan ketemu dengan orang susah, akan ketemu dengan 2-3 menitan. Akhirnya kenapa? Sama-sama susah. Setelah monet sama-sama susah. Itu algoritma alam. Algoritma alamnya di kamu susah-susah. Coba lihat orang yang selalu, yang cara berpikirnya aneh-aneh, yang komentarnya aneh-aneh, pasti orang susah. Yakin saya. Jadi dalam kehidupan nyata pun ingat teman-teman ya, kecil kemungkinan orang kaya akan mau bergaul dengan orang-orang susah. Kenapa? Karena orang kaya ini udah tahu ilmunya, bos. Kalau orang kaya yang mau berpikir, orang susah ini pikirannya kan selalu negatif. Intinya ngeluh, dan ngeluh. Berkumpullah dengan komunitas si kaya. Si kaya ini yang diomongin apa? Bisnis, dan bisnis. Bisnis, orangnya semangat semua. Lah ini ketemu satu orang yang intinya cuma ngeluh aja. Auranya nyambung nggak? Hah? Ini aura negatif, susah. Ketemu dengan aura positif nyambung nggak? Enggak. Jadi yang si kaya ini sih akan ketemu dengan siapa? Pengusaha yang auranya sama. Sama-sama berpikir positif. Terus si susah juga akan terus berteman dengan orang-orang susah, selama masih berpikir seperti itu. Tetapi si susah dan si Kismin tersebut akan mempunyai aura positif, akan mempunyai aura yang kuat seandainya cara berpikir pribadi semuanya dibentuk. Mulai dari nol, reset pikiranmu, bentuk algoritma baru, baik algoritma hidup, algoritma alam. Kalau memang ingin menjadi seorang konten kreator, setelah berpikir positif, barulah energinya kan akan ketemu dengan orang positif. Ya kan? Ketemu dengan nonton full durasi, ketemu dengan elang-elang yang mau siap terbang tinggi, bukan dengan kalkun. Si Kismin pun seperti itu tadi. Kalau sudah bisa merubah cara berpikirmu, gaya bicaramu, semuanya sudah dirubah. Artinya pikiran positif, bagaimana kamu bisa mempertemukan auramu dengan si pengusaha ini. Kalau kamu bergaul, bisa-bisa kamu akan diajak bermitra. Itu memang orang tidak punya, tapi cara berpikirnya oke, cara berpikirnya positif, semangatnya oke, kemampuannya luar biasa, ketemu dengan pengusaha ini. Kamu bisa direkrut, bos. Bisa menjadi orang kepercayaan kan. Tetapi kalau gembelmu ini masih kamu bawa, kira-kira ketemu nggak orangmu? Nggak ketemu. Ya, itu adalah algoritma, supaya lebih paham lagi. Jadi biar nggak algoritma YouTube aja yang dibahas, nggak penting. Yang perlu dibahas itu algoritma YouTube itu kan kamu sendiri yang ada orang yang menciptakan. Algoritma YouTube itu kan perusahaan atau company yang punya kemampuan dan company yang punya kepentingan yang menciptakan. Nah, sekarang algoritma alam ini siapa yang menciptakan? Kamu sendiri. Ya, kamu berpikir positif pasti akan ketemu dengan orang positif. Kamu selalu berpikir negatif, hidupmu bakalan berubah. Ingin menjadi seorang konten kreator pun ya bakalan seperti itu lagi. Makanya Insan Tutor juga nggak mau kalau ada orang-orang yang mulai negatif, ya sudah. Buat apa? Ya, Insan Tutor hanya ingin mengumpulkan elang-elang muda yang punya keinginan luar biasa untuk berkembang. Ketemu kalkun 1-2 orang, sikat apa enggak? Sikat. Ketemu yang komentarnya negatif, sikat ya, sikat. Biar nggak ketemu antara elang sama kalkun. Padahal kalau diadu sebenarnya si kalkun ya pasti kalah juga. Patok bubar juga sebenarnya.
Buktinya tiap kali ada hater, kalaupun saya mau ngasih pin dipatok juga sama lang-lang itu, sama subscribernya yang masih berpikir positif. Kebetulan aja kadang-kadang hater itu menggunakan channel yang bukan channel utamanya. Coba menggunakan channel utamanya, bubar. Ya, bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Dan mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Ini mendekati 2024 loh, mulai dari dirimu sendiri. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Algoritma. Algoritmamu bentuk dulu, algoritma pribadi.